Banyak orang yang sudah berusaha untuk menyusun beberapa peristiwa yang terjadi di antara kita saat pertama kali dikisahkan oleh saksi mata pertama yang asli dan juga oleh pelayan firman. Tampaknya tepat untukku yang menyelidiki segala hal dengan hati-hati sejak pertama kali dan menulisnya secara teratur bagi kalian, sehingga kalian mengetahui kebenaran dari apa yang diajarkan. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam, hai engkau yang penuh rahmat. Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut, Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Terjadilah menurut perkataanmu. Tidak lama setelah malaikat mengunjunginya, Maria mengunjungi sepupunya Elisabet di Yehuda. Elisabet! Elisabet! Kaulah yang diberkati di antara semua wanita. Diberkati juga anak yang ada di rahimmu. Begitu aku mendengar salam yang engkau ucapkan, anak di dalam kandunganku melonjak kegirangan. Jiwaku memuji Tuhan, dan hatiku bersukaria, karena Allah penyelamatku. Tibalah waktunya melahirkan putra Elisabet dan Zakaria. Selama 9 bulan itu Zakaria seperti orang linglung karena tidak percaya. Engkau akan menamainya Zakaria seperti ayahnya? Tidak. Namanya Yohanes. Tetapi
Tak seorang pun dari sanak saudaramu yang bernama begitu, Zakaria. Dia bisu. Sejak bertemu malaikat di bait Allah. Yohanes, namanya Yohanes. Yohanes. Namanya Yohanes. Engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau diutus mendahului Tuhan untuk merintis jalannya, untuk mewartakan kepada umatnya bahwa mereka akan diselamatkan dari semua dosa-dosanya. Akan jadi apa anak itu nanti? Posisi Maria itu bagaimana ditempatkan dalam iman Kristen? Kadang-kadang karena konflik masa lalu, Katolik konflik ya kan sama Protestan, terus Maria jadi korban. Orang Protestan itu kok nggak senengnya sama Maria, itu salahnya Maria itu apa gitu. Ada banyak gereja yang pakai nama rasul, gereja Paulus, gereja Petrus itu, GPIB Andreas, kan banyak itu. Tapi ada nggak kira-kira GPIB Bunda Maria? Kan tidak ada. Apa kira-kira jasanya Petrus itu lebih besar daripada Bunda Maria? Bunda Maria memberikan hidupnya, rahimnya, kehormatannya untuk firman yang menjadi manusia. Kalau Petrus mencapai ketaatan, kalau Petrus mencapai kesimpulan menjadi mengikut Yesus harus jatuh dan bangun. Maria sejak gadis belia, dia mengatakan, jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Ini menjadi figur yang menjadi titik balik Hawa. Hawa itu wanita yang membuat Adam akhirnya makan buah terlarang. Kenapa? Dalam sejarah memang secara kodrati perempuan itu suka yang indah-indah kan. Maka ketika dia digoda oleh liukan tarian ular yang menipu umat manusia, ular itu menari begitu gemulainya, ular itu menari begitu indahnya. Perempuan tertarik dengan itu, lalu memberikan buah itu kepada Adam. Manusia jatuh ke dalam dosa. Perempuan yang pertama ini yang telah membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi perempuan yang kedua, Maria, telah mengembalikan manusia kepada anugerahnya melalui kerelaannya mengandung sang firman dalam tubuhnya. Jadi menurut saya, abad pertengahan itu Katolik itu kebablasan, Protestan juga kebablasan, sama-sama bablasnya. Waktu itu ketika terjadi cerita kapal karam di sebuah laut, katanya Erasmus, orang-orang menyerukan nama Bunda Maria, Bunda Maria, Bunda Maria. Seolah-olah Maria menjadi juru selamat lain selain Yesus. Itu yang dikritik oleh Luther sebetulnya. Tetapi generasi pasca Luther itu kok jadinya anti Maria. Lu kenapa kok anti Maria ki salah yopo kan itu kan? Maka teologi itu tidak boleh berat sebelah. Mari kita belajar dari kehidupan suci Bunda Maria. Karena memang Maria itu bukan sekedar alat yang tidak punya pendapat, tidak punya ide, tidak punya kesadaran. Dia sadar bahwa dirinya diutus. Dia sadar bahwa dirinya dipilih. Dia sadar dirinya harus berkorban. Nah, seperti inilah kita mau belajar dari kehidupan Bunda Maria. Sehingga Al-Quran pun sangat meninggikan Maria, sehingga menyebut surah Maryam.
שלום לך מרים, שלום לך מרים, שלום לך מרים מליה طيبوت مورا Sure.